Halo guys, ketemu lagi di konten Kaliodoskop ya. Kaliodoskopnya Mas Andrew ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang nonton, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi setengah siang, siang setengah sore, sore setengah malam, malam setengah pagi. Oke. Kembali lagi di konten Kaliodoskop ya. Seperti biasa, konten Kaliodoskop akan memberikan kalian info-info dan wawasan-wawasan baru seputar peristiwa-peristiwa penting atau kelahiran dan kematian tokoh-tokoh penting yang pernah terjadi di masa lampau sesuai tanggal hari ini. Nah, kebetulan video ini tayang tepat tanggal 4 Januari, guys. Nah, berarti langsung saja apa saja yang terjadi pada tanggal 4 Januari di tahun-tahun yang lampau, ya, tahun kemarinnya lagi atau 200 tahun yang lalu, kita nggak tahu ya. Kita langsung aja, sebelum kita bacakan kejadian-kejadian apa aja yang terjadi pada tanggal 4 Januari di masa-masa lalu itu ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa guys ya. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe channelnya Ausa ini. Biar apa? Biar kita berkembang bersama-sama membangun negeri. Asik-asik. Langsung aja guys, kita mulai yang pertama. Kejadian yang pertama pada tanggal 4 Januari ya. Apakah itu kejadiannya? Yuk, kita mundur di tahun 1493. Kejadian apa yang terjadi pada saat itu ya guys? Kita bacakan ya. Christopher Columbus meninggalkan dunia baru dalam kurung benua Amerika ya. Dunia baru itu disebutnya benua Amerika zaman dulu itu ya. Dan mengakhiri pelayaran pertamanya. Jadi tepat pada tanggal 4 Januari pada tahun 1493 itu Christopher Columbus memutuskan mengakhiri pelayaran pertamanya, dan pada saat itu beliau meninggalkan benua Amerika ya, penjelajahannya ya. Jadi si Christopher Columbus itu, buat yang belum tahu, mari kita bacakan ya. Christopher Columbus itu adalah seorang penjelajah guys ya. Kalau kalian suka nonton film animenya One Piece gitu ya, itu sejenis kayak si Luffy dan kawan-kawan ya. Mereka suka menjelajah lautan. Tapi si Christopher Columbus ini bedanya, beliau ini bukanlah bajak laut seperti Luffy dan kawan-kawan, tapi beliau memang hanya penjelajah aja, petualang gitu ya, petualang tapi dia lewat jalur laut gitu ya. Nah, ini beliau ini juga pedagang asal Republik Genoa ya, Genoa. Beliau ini juga pedagang dari sana yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Nah, bla 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 bla. Buat yang pengen tahu detail sejarahnya atau kehidupannya Christopher Columbus, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Karena kita di konten Kaliodoskop hari ini hanya akan memberikan headline atau peristiwa penting apa aja yang terjadi pada saat itu. Kalau untuk detail-detail karakter atau tokoh-tokohnya, sejarah karakter atau per tokoh atau per kejadiannya itu kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya guys ya. Oke. Kita lanjut lagi guys. Setelah tahun 1493 kita lanjut ke tahun 1717. Wah, 1717 itu berarti menjelang maghrib ya. Jam 5 sore. Lebih 17 ini. Ya guys, apa yang terjadi pada tanggal 4 Januari 1717 ya, kita lihat Belanda, Inggris, dan Prancis menandatangani Triple Alliance. Triple aliansi sudah pasti kerjasama ya, atau hubungan kerjasama gitu ya. Nah, karena disebut Triple Aliansi ya karena ada 3 negara yang bergabung di sana, yaitu ada Belanda, Inggris, dan Prancis. Nah, untuk apa Triple Aliansi itu dibuat? Kalian bisa langsung cari sendiri di Google, atau nggak usah ya, kita carikan ya. Kita coba searching aja ya. Triple Aliansi itu apa sih? Triple Alliance adalah Triple Aliansi atau Aliansi 3 adalah aliansi militer defensif yang dibentuk pada 20 Mei 1882 antara Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Loh, ya apa sih? Kok Jerman? Kok beda negara? 20 Mei 1882, iku mang 1717. Oh, ini yang pertama berarti Belanda, Inggris, dan Prancis itu. Pokoknya intinya Triple Alliance itu lebih dahulu dilakukan ketika ini gini guys, bentar pelan-pelan tak baca ya. Triple Aliansi atau Aliansi 3 adalah aliansi militer defensif yang dibentuk pada 20 Mei 1882 antara Jerman, Australia, Hungaria, dan Italia. Aliansi ini diperbarui secara berkala hingga berakhir pada tahun 1915 selama Perang Dunia I.
Berarti kalau yang ini ya, yang 20 Mei 1882 yang Jerman, Austria, Hongaria dan Italia ini ketika terjadinya Perang Dunia I. Berarti yang ini sebelumnya yang Belanda, Inggris dan Prancis ini sebelumnya 1717 ini sebelum Perang Dunia ke-1 ya, guys. Ini nggak tahu ya, guys. Pokoknya intinya nggak tahu ya kenapa kok Belanda, Inggris dan Prancis itu menanggani perjanjian kesepakatan bersama secara 3 negara, yang nggak tahu alasannya kenapa. Kalian bisa cari sendiri ya, guys ya. Pokoknya intinya ini tujuan Triple Alliance itu untuk menjaga kekuatan dan stabilitas di Eropa. Itu intinya seperti itu, kerjasama itu ya, kerjasama militer defensif lah, intinya seperti itu. Ya, untuk yang penasaran, yang ingin tahu lebih detail kejadian ketika 4 Januari 1717 itu, kalian bisa langsung cari sendiri di Google. Intinya pada saat itu ada kegiatan yang namanya Triple Alliance yang dilakukan oleh Belanda, Inggris dan Prancis. Gitu guys ya, gitu. Lanjut guys, 1896 Utah masuk sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-45. Wah, selamat buat Utah dan selamat buat Amerika Serikat karena negara bagiannya bertambah menjadi satu pada tanggal 4 Januari 1896 dan yang masuk itu adalah Utah ya, Utah. Susune Utah lah. Lanjut guys, 1936 ada ini Mickey Polo Team, apa itu? Film animasi pendek yang menceritakan pertandingan polo antara tim Charlie Chaplin, Oliver Hardy, Stan Roller dan Harpo melawan karakter Disney. Oh, loh, animasi. Oh, berarti si Charlie Chaplin kalau buat yang belum tahu itu adalah komedian ya, komedian pelawak sutradara termasuk komposer film ya. Charlie Chaplin ini orangnya jenius dalam dunia komedi pada saat itu ya. Terus Oliver Hardy, Stan Laurel dan Harpo itu mereka sepertinya dijadikan sebuah karakter animasi terus digabungkan sama karakter Disney itu untuk saling melawan dalam pertandingan polo itu ya. Itu tadi. Oh, Mickey 10 Team itu berarti judul film animasinya guys ya. Oke. Selamat buat Disney yang berhasil meluncurkan film dengan kolaborasi bersama Charlie Chaplin ya, sang tokoh legenda dunia pelawak atau komedian. Terus ada sama Oliver Hardy, Stan Laurel dan Harpo ya. Selamat atas diluncurkannya film Mickey 10 Team pada tahun 1936 4 Januari ya. Oke. Masih di tahun yang sama guys, 1936. Majalah Billboard mengeluarkan chart musik pop pertamanya. Wah, ini info baru ini. Buat kalian penggemar sorry guys. Buat kalian penggemar kayak acara musik dahsyat gitu ya, bukan KDI sih, apa kayak biar niku Inbox gitu itu ya. Terus ada lagi dunia itu Planet Remaja, MTV itu ya. Itu kan biasanya acara-acara musik kayak gitu itu mengeluarkan top chart list daftar lagu atau album terbaik yang diputar mulai dari top 1, top 2, top global atau gimana ya. Intinya itu. Lah, ini pada tanggal 4 Januari 1936 ini pertama kalinya majalah Billboard ya, majalah Billboard. Nah, majalah Billboard itu ini definisinya ini. Tak carikan. Nah, untuk rangkai kata-katanya aku rodok ribet guys. Ini kita bacakan langsung sesuai Google ya, apa katanya Google. Apa itu majalah Billboard ya? Majalah Billboard adalah nih guys, definisinya. Majalah Billboard adalah majalah musik dan hiburan yang diterbitkan mingguan di Amerika Serikat. Majalah ini didirikan pada tanggal 1 November 1894 di Cincinnati, Ohio oleh William H. Donaldson dan James Hennegan. Jadi majalah Billboard ini sepertinya adalah koyo nama perusahaan, nama PT sebuah majalah gitu ya. Nah, selamat buat Billboard ya. Selamat buat majalah Billboard ini karena pada tanggal 4 Januari tahun tersebut ya, tahun 1936 ini mereka berhasil mengeluarkan chart musik popnya yang pertama. Keren. Itu salah satu gebrakan untuk dunia musik ya. Referensi musik pada tahun segitu itu akhirnya mulai dilirik dan dianggap ada karena mereka mengeluarkan top chart musik popnya gitu ya. Oke, lanjut guys, 1946 ini peristiwa yang terjadi di Indonesia ya. 1946 ya, Presiden Indonesia Soekarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta pindah ke Yogyakarta, sedangkan Perdana Menteri Sultan Syahir tetap di Jakarta. Kemudian ibu kota RI juga pindah ke Yogyakarta. Nah, pada tahun 1946 4 Januari itu ya, intinya si Presiden Indonesia Presiden Soekarno itu sama Muhammad Hatta ikut kan
ibu kota Republik Indonesia itu sempat pindah ke Yogyakarta. Nah, itu keberangkatannya si beliau Presiden Soekarno sama Muhammad Hatta ini, Pak Muhammad Hatta ini, beliau berangkat ke Jogja itu pada tanggal 4 Januari, guys. Itu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, guys ya. Kalian ingat-ingat ya, 4 Januari 1946. Oke. Lanjut, guys. Nah, ini guys. Ini merupakan sejarah kemerdekaan dunia ya, guys ya. Tanggal 4 Januari 1948 itu kita berikan selamat untuk sebuah negara yang berhasil merdeka dari Inggris. Siapa negara itu? Itu adalah Burma. Iya. Tepuk tangan untuk Burma karena berhasil merdeka dari Inggris. Selamat untuk para rakyat Burma. Akhirnya bisa mendapatkan kebebasan bernegaranya ya pada saat itu. Nah, selamat buat para warga Burma. Lanjut guys, 1959 apa ini? Oh, ini peristiwa penting yang tidak hanya terjadi di dalam negeri atau di luar negeri atau di global. Ini bahkan peristiwa penting yang terjadi di luar angkasa, guys. Ini guys ya, tak bacakan ya. Luna 1 menjadi pesawat luar angkasa pertama yang mendekati bulan. Wah, Luna 1 guys, nama pesawatnya itu Luna 1. Pesawat aja ada namanya guys, keren kan? Kita baca itu, Luna 1 itu apa ya? Luna 1 dikenal juga sebagai MECTA, tulisannya MECHTA, adalah sebuah wahana. Nah, wahana guys. Wahana itu teman bermain kan? Dikenal sebagai MECTA, adalah sebuah wahana antariksa pertama Luna 1 ya, yang mencapai daerah sekitar bulan. Merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Oh, ini berarti kayak satelit buatan ya, miliknya negara Uni Soviet. Pada saat itu namanya Uni Soviet, sekarang namanya dari Rusia ya. Wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan. Kok maksudnya apa kok wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan? Kita baca guys, ini aku penasaran nih, maksudnya apa kok disuruh menabrak bulan ini? Kita baca lebih detail ya, sebentar, sabar. Nah ini guys, kita bacakan ya, Luna 1, serinya E1 ya, seri E1. Dikenal juga sebagai MECTA tadi ya, atau bahasa Rusianya itu atau terjemahnya artinya itu dalam bahasa Indonesia itu mimpi, dream mimpi ya. Adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan. Merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Nah, wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari. Ente macam-macam ngapain bulanan mbok tabrak. Kadang-kadang ya orang kalau udah terlalu cerdas, jenius dan beyond gitu itu kadang gebrakannya itu aneh guys di dunia itu guys. Nah, ini ngapain meneng-meneng Uni Soviet bikin program Luna dan membuat pesawat Luna 1 ini terus dibuat nabrakin ke bulan kan ya aneh ngapain. Nah, kalau nggak ada bulan itu kan manusia serigala nggak bisa berubah guys. Goku dan Vegeta tidak bisa menjadi monyet besar guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Setelah 1959 tadi ya, kita lanjut 1970 guys. 1970 angin topan melanda kota Bogor. Peristiwa ini menumbangkan pohon-pohon tua di kebun raya Bogor lah. Nah itu kan kejadian setiap tahun brosoku. Ya enggak setiap tahun sih, cuma maksudnya angin ribut, angin badai atau segala macam kan yuk bukan peristiwa yang sangat-sangat penting lah apa telepon nang gini. Oke guys, lanjut guys 2004 ya. Langsung lanjut 2004. Nah ini guys, sejarah untuk negara Georgia. Nah, buat kalian yang nggak tahu negara Georgia itu ada di mana ya, kita cari dulu ya. Ya, ini sejarah Georgia guys masalahnya guys. Negara Georgia ada di mana? Negara Georgia di mana? Nah, guys, kita lihat ya. Negara Georgia ya, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, serta Azerbaijan di sebelah tenggara dan Laut Hitam di sebelah barat. Nah, itu ya. Clue-cluenya negara Georgia itu tadi ya. Tempatnya ada di tengah-tengahnya itu tadi ya. Ada di utaranya itu ada Rusia, terus ada di sebelah selatannya itu ada Turki dan Armenia, terus sebelah tenggara itu ada Azerbaijan dan sebelah baratnya itu ada Laut Hitam guys ya. Nah itu negara Georgia ada di tengah-tengahnya itu guys. Nah ini tadi ya masih di kejadian atau peristiwa penting tentang negara Georgia ya pada tahun 2004 4 Januari guys. Itu
Dr. Mikhail Saakashvili ya, Bu ya apa cara macane iki. Oke, Mikhail Saakashvili ya dipilih menjadi presiden Georgia. Selamat untuk eh apa Pak D, Pak D Mikhail ya. Selamat untuk Pak D Mikhail karena berhasil terpilih menjadi presiden, dan selamat kepada para warga negara Georgia telah berhasil menentukan dan memilih presiden barunya ya pada tanggal 4 Januari 2004. Selamat. Kita beri tepuk tangan. We were rock you tak rock you. Ya apa sih? Tepuannya we were ya apa sih? We were rock. Oh ngono ya bener. Oke, lanjut guys. Gak penting ya ini ngapain. Lanjut guys, masih di tahun 2004. Masih di tahun 2004 ya. Ini sejarah yang terjadi di luar antariksa guys ya. Oke. Spirit Mars rover dari NASA mendarat di Mars pada 04.35 UTC. UTC itu apa guys? UTC itu waktu universal terkoordinasi. Oh ya, UTC itu waktu universal terkoordinasi intinya pokoknya waktu universal, secara waktu universal pada pukul 4.35 ya. Itu. Nah, Spirit Mars rover dari NASA mendarat di Mars. Spirit merupakan album solo loh ya apa sih ngacu Mars rover ya. Mars rover itu apa guys? Mars rover dari NASA itu apa? Kita cari dulu ya penjelasannya. Apa sih tulisannya? Mars rover dari NASA. Apa itu guys? Mars rover dari NASA itu apa guys? Oh, robot. Mars rover itu adalah robot guys. Ternyata adalah robot yang dikirim oleh pihak NASA dan berhasil mendarat di Mars. Mars guys. Mars itu agak susah untuk dijejakkan kaki ya. Menjajakan kaki di Mars oleh bangsa manusia itu agak susah ya. Karena ada oksigennya berbeda atau gravitasinya berbeda segala macam, bisa membahayakan manusia yang ke sana ya, bisa langsung meninggal. Apalagi pada tahun segitu 2004 itu kan teknologi belum terlalu canggih ya pada saat itu ya guys ya. Bahaya kalau mengirim manusia ke sana. Jadi si NASA ini mengirimkan itu tadi robotnya yang dinamakan Mars rover tadi kan, dan berhasil mendarat di Mars gitu guys ya. Oke guys, itu sejarah di antariksa pada tahun 2004 ya, 4 Januari. Kita lanjut. Apalagi yang terjadi pada tanggal 4 Januari tahun-tahun berikutnya. Ya, ini tahun 2011 guys ya. Ini sebuah peristiwa penting dalam sejarah otomotif ya. Telah terjadi itu. Oke, mari kita bacakan. Divisi mobil mewah Ford Motor Company Mercury resmi berakhir. Sayang sekali. Ford Motor Company Mercury, divisi mobil mewah, ini divisi mobil mewah itu resmi berakhir guys pada saat itu. Saya nggak paham dengan arti katanya, mungkin kalian ada yang nggak paham, tapi intinya beritanya seperti itu guys, dan ini nggak ada penjelasannya. Jadi ya kita harus tetap bersedih lah karena itu tadi intinya itu kayaknya berita sedih kan, karena resmi berakhir kan, divisi mobil mewah yang bernama itu tadi resmi berakhir. Itu sebuah cerita sedih guys, karena kan banyak pegawai pasti banyak pegawai yang akhirnya di PHK, mungkin dirumahkan dan tidak bekerja lagi kan. Itu sebuah cerita sedih guys ya kan. Oke guys, semoga kita doakan semoga para pegawainya pada saat itu yang mungkin tidak bisa bekerja lagi di sana di divisi mobil mewah tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak berikutnya untuk bisa bertahan hidup, bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarga ataupun siapapun yang mereka anggap penting ya gitu. Oh yes, kita lanjut lagi. Ini sepertinya adalah peristiwa penting ya, yang masuk dalam sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia ya. Ini guys, yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2014 itu ya. Taman Pasupati didirikan. Nah, di manakah itu Taman Pasupati? Pertanyaannya ya kan. Mari kita lihat Taman Pasupati di mana itu. Taman Pasupati atau lebih dikenal dengan sebutan Taman Jomblo. Ini buat yang belum punya pacar, belum punya pasangan, ini silakan ke Taman Pasupati foto-foto ya, karena ini taman ini sepertinya memang dikhususkan desainnya untuk para jomblo. Dikhususkan sepertinya desain bangku-bangkunya ini lebih ramah untuk para kaum jomblo ya. Mungkin yang pacaran dilarang masuk atau yang punya pasangan dilarang masuk di sini, kita nggak tahu, tapi intinya itu
sebutannya Taman Pasupati ini adalah Taman Jomblo ya. Itu adalah sebuah taman yang terletak di bawah jembatan Pasupati Bandung, Jawa Barat. Oh, taman ini ada di Jawa Barat, guys. Ada di Bandung ya tepatnya ya. Dan taman ini diresmikan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada tanggal itu tadi, guys, 4 Januari 2014. Ya, selamat untuk Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil selamat karena telah berhasil mendirikan sebuah taman kota ya yang dinamakan Taman Pasupati, walaupun tiba-tiba mendapat julukan Taman Jomblo. Saya nggak tahu kenapa disebut Taman Jomblo. Apakah mungkin karena ada peraturan khusus pasangan dilarang masuk, yang pacaran dilarang masuk, yang sedang jatuh cinta dilarang masuk, kita nggak tahu ya. Tapi intinya selamat karena sebuah taman di dalam kota telah berhasil didirikan untuk wisata yang bisa didatangi atau dikunjungi dan dinikmati oleh para warga di Bandung pada saat itu. Oke guys, begitu. Lanjut guys, ini ya. Lanjut guys, ini adalah peristiwa atau kejadian penting yang akan saya bacakan terakhir di konten hari ini ya. Ini peristiwa pentingnya masih dalam koridor peristiwa penting dalam sejarah negara kita Indonesia ya, nasional ya, yang terjadi pada tahun 2021, tepatnya seperti biasa masih tanggal 4 Januari ya. 4 Januari 2001 ya. Kita bacakan apa yang terjadi pada saat itu. Kevin Sanjaya Sukamulyo, buat yang para penggemar bulu tangkis itu harusnya tahu kan Kevin Sanjaya itu kan ya. Kevin Sanjaya Sukamulyo menjadi atlet Indonesia pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Waduh, ini sepertinya berita tragedi ya, berita yang kurang mengenakan ya. Itu kita doakan Mas Kevin selamat ya pada setelah terkena COVID pada waktu itu ya. Semoga sekarang sudah sehat dan bisa berkumpul sama keluarga lagi ya, gitu. Dan ini ternyata bukan hanya Kevin Sanjaya Sukamulyo aja ya, bukan Mas Kevin aja yang terkena positif COVID-19 ini ya. Ia terkonfirmasi positif juga bersama dengan Mawar Dimas Febra Purwanti, Maria Simorangkir, Laude Ahmad Monianse, dan Dani Aditya dulu sih. Dani Aditya itu bukannya temennya Coki Muslim ya? Loh kan, Dani Aditya adalah seorang pelawak tunggal. Iya, iki komedian, stand up komedian, komika, seorang komika. Kevin Sanjaya ini tadi adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia dan politikus muda Partai Nasdem yang pernah menduduki peringkat 1 dunia ganda putra oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia ya. Itu beliau ini kasihan guys, sempat menjadi atlet Indonesia pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Lagi-lagi kita doakan yang terbaik untuk Mas Kevin, semoga sembuh kembali, semoga sehat kembali dan bisa cepat berkumpul dengan keluarganya pada waktu itu ya, Dan sekarang semoga bisa berkarya dan beraktivitas lagi, oke? Oke guys, jadi itulah peristiwa-peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di dunia pada masa lalu, dan itu juga sekaligus mengakhiri konten Kalendroskop pada hari ini 4 Januari ya. Tapi ini masih belum berakhir guys ya. Ini masih belum berakhir. Dan sebelum kita akhiri video yang part sekarang ini, tidak lupa saya sampaikan, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe channel YouTube-nya Ausa666 ya, karena dengan kalian like, comment, share, subscribe itu kita akan menjadi tumbuh bersama dengan channel Ausa666 ini untuk apa? Untuk memajukan kecerdasan generasi bangsa. Itu ya, ini sudah pasti konten seperti ini yang ditunggu-tunggu para netizen yang biasanya komen, "Mah, ini konten tidak mendidik." Ah, ini saya kasih konten mendidik seperti ini ya. Sekarang kita lihat apakah rame atau enggak ya. Kalau enggak rame berarti netizen yang cuma ngomong butuh mana ini tidak mendidik itu cuma bacot ya, cuma bacot. Ngomong tok tidak mendidik tapi dikasih konten mendidik malah gak ditonton ya. Bodoh itu, kalian bodoh itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton Kalendroskop hari ini ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian menikmati video hari ini dan bisa menjadikan video ini sebagai yang menemani waktu kalian ya hari ini, sebagai hiburan segala macamnya itu. Dan
Iya, jangan lupa ini bukan video yang kalian Droscoop yang terakhir hari ini karena kita masih akan ada part-part yang berikutnya ya. Ditunggu aja part-part tentang kelahiran tokoh penting dan kematian tokoh penting. Siapa aja sih kelahiran yang tokoh-tokoh penting yang lahir pada tanggal 4 Januari, sorry, yang pernah lahir pada tanggal 4 Januari dan siapa aja sih tokoh-tokoh yang meninggal pada 4 Januari itu ya. Kita akan lanjut di part berikutnya ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Tunggu video part berikutnya ya kalian Droscoop 4 Januari hari ini ya. Karena hari ini yang part 2 dan part selanjutnya juga akan tayang hari ini ya. Ditunggu aja. The War ya. Selamat tinggal, selamat beraktivitas. Goodbye guys.